Nah, kemudian si istri ini setelah mengajukan gugatan cerai, dia sudah resmi menjadi seorang janda. Tapi si suami ini dia tidak merasa bercerai karena sebenarnya dia tidak ingin bercerai dengan istrinya. Dia masih kasihan, tapi di sisi lain dia mencintai si pelakor ini. Ternyata di situ si laki-laki ini, sang suami ini diguna-guna oleh pelakor. Ternyata si pelakor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lydia Maulana. Kali ini saya akan bercerita di bagian part 3-nya. Buat kalian yang sudah ada di sini di video part 3, apakah kalian sudah nonton? Apakah kalian sudah nonton di video part 1 dan 2? Kalau belum nonton, yuk masuk ke part 1 dulu, lalu part 2 dan part 3. Oke, untuk part 3 saya akan mulai menceritakan. Nah, kemudian si istri ini setelah mengajukan gugatan cerai, dia sudah resmi menjadi seorang janda. Tapi si suami ini dia tidak merasa bercerai karena sebenarnya dia tidak ingin bercerai dengan istrinya. Dia masih kasihan, tapi di sisi lain dia mencintai si pelakor ini. Ternyata di situ si laki-laki ini, sang suami ini diguna-guna oleh pelakor. Ternyata si pelakor ini sudah terkenal namanya di situ. Dia pelakor dan dia tukang main dukun. Karena si istri ini sempat cari info ke sekitar rumahnya pelakor. Ternyata di sana si pelakor ini terkenal bahwa dia suka bawa masuk laki-laki ke rumahnya. Dia suka gonta-ganti laki-laki dan dia suka main dukun. Kalau di Jawa Timur itu ada banyak macam-macam. Ada peletnya itu kayak lintre kayak gitu-gitu. Kemudian apa itu banyak banget. Apa sih peletnya, lupa deh aku lupa, pokoknya banyak banget. Sekiranya itu bisa mengikat si laki-laki itu jadi tergila-gila dan bisa melupakan anak istrinya. Seperti itu, aku lupa nama-namanya. Seperti itu ya teman-teman kalau di Jawa Timur. Kemudian berjalanlah berbulan-bulan, si suami ini udah gak pernah pulang, gak pernah nafkain. Si istri ini akhirnya mencari kerja lagi dan dia diterimalah di suatu perusahaan swasta. Ya, di situ dia sebagai freelance. Daripada gak kerja, yang penting dia kerja, dia dapat uang, dia ikut freelance di situ dan sebagai marketing gitu ya. Dan di situ dia bertemu dengan seorang supervisor yang dikenalkan temennya. Si istri ini niatnya hanya berteman, tapi ternyata si laki-laki ini inginnya lebih. Si laki-laki ini bercerita bahwa dia sudah punya istri, tapi dia dalam masa mau bercerai. Di ujung tanduk ceritanya seperti itu. Ternyata itu hanya rayuan saja. Si perempuan ini, sang istri ini, sebut saja Ibu L ya namanya. Ibu L, dia yang baru aja janda. Dia senang sekali dekat dengan laki-laki ini karena dia merasa nyaman, dia selalu melindungi, dia selalu memberikan apa yang diinginkan, makanan, perhatian, selalu diantar ke sana kemari, dia merasa nyaman. Tapi di situ dia masih menganggap teman, tidak lebih. Sedangkan si laki-laki ini menganggap lebih. Ternyata dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama Ibu L ini. Kemudian semakin dekat mereka setiap hari bertemu. Si laki-laki ini menyatakan bahwa dia suka, dia cinta sama Ibu L. Tapi si Ibu L ini ragu, kan kamu sudah punya istri, berarti kamu selingkuh dong, berarti kamu gak ada bedanya dengan mantan suami. Si Ibu L ini berkata demikian. Ternyata si laki-laki ini menceritakan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak baik-baik saja, di ujung tanduk, dan sebenarnya kamu bukan perusak rumah tanggaku, kamu hadir di saat aku memang sudah rusak rumah tanggaku. Oh begitu, ya udah, berarti aku jangan dicap pelakor, tapi kan kamu masih bersuami, kamu masih beristri. Iya, tapi aku udah mau cerai. Nah, di situ mereka semakin dekat, saling memberikan perhatian. Selalu si laki-laki ini selalu mengantar kemanapun pergi si Ibu L ini. Akhirnya Ibu L ini seperti ketergantungan ya, udah terbiasa bareng-bareng sama laki-laki ini.
Nah, terjadilah mereka hubungan yang lebih intim lagi. Sudah seperti tidak bisa dipisahkan. Dan si laki-laki ini ternyata ingin melamar Ibu L. Tapi yang melamar adalah istrinya. Si Ibu L ini bingung dong, katanya mau cerai. Kenapa istri kamu yang melamar aku? Ternyata si laki-laki ini nggak tega mau mencerai istrinya karena masih punya anak kecil-kecil. Ya udah, kalau kamu nggak mau cerai, ngapain kamu ngelamar aku? Tapi aku sayang sama kamu. Ternyata itu semua tidak terjadi karena si Ibu L ini juga keberatan dilamar selama dia masih menjadi suami orang. Tapi mereka tetap berhubungan, dan ternyata si istri dari dari laki-laki itu mengetahui hubungan Ibu L dengan Pak W ini. Mengetahui hubungan terlarang Ibu L dan Pak W ini, sebut saja Pak W ya, laki-laki tersebut. Nah, di situ istrinya langsung marah, langsung menyerang suaminya dan mencari tahu siapa wanita ini. Jangan-jangan wanita ini adalah anak buahnya di kantor. Dicarilah anak buah itu siapa dari antara kalian yang dekat sama suami saya. Nggak ketemu, dan memang identitas Ibu L ini dirahasiakan oleh Pak W. Nah, kemudian mereka seminggu putus komunikasi. Tapi setelah rumah tangga Pak W dengan istrinya ini reda, Ibu L dengan Pak W ini kembali bertemu, semakin intim lagi, semakin mereka saling membutuhkan, saling menyayangi, saling mencintai. Tapi tak lama kemudian ketahuanlah lagi sama sang istri. Ternyata sang istri ini lama-lama tahu di mana rumah Ibu L ini. Nah, di saat ketahuan yang kedua kalinya, Ibu L ini merasa pasrah dan Pak W ini juga bingung mau pilih yang mana. Di sisi lain dia mencintai Ibu L, di sisi lain dia juga masih sayang sama istrinya karena ada anak-anaknya juga yang masih kecil-kecil. Nah, di sisi lain ternyata mantan suami Ibu L ini sering bertengkar dengan pelakornya, sering cekcok dengan pelakornya, cuman gara-gara anak dari Pak A ini. Pak A ini kan samanya telepon nggak boleh, pingin ketemu anaknya nggak boleh, pingin ngirim anaknya, transfer anaknya nggak boleh. Akhirnya terjadilah pertengkaran di situ ya antara pelakor dengan Pak A ini. Mereka sudah hidup serumah karena katanya kan sudah nikah siri, hidup serumah, tinggal di rumah pelakor itu. Tapi si Ibu L ini sudah cuek, udah nggak mau tahu, kan udah cerai gitu loh. Tapi ternyata di situ Pak A ini sedikit ada itikat baik, ingin memperhatikan anaknya, tapi selalu menolak. Terjadilah pertengkaran KDRT di situ. Akhirnya Pak A ini minggat kabur dari rumah pelakor itu karena saking nggak kuatnya. Ternyata setelah menikah siri, ketahuanlah sifat aslinya si perempuan itu, pelakor itu. Mereka sering cekcok, bertengkar. Akhirnya si mantan suami Ibu L ini keluar dari rumah itu dan menghubungi keluarganya bahwa dia kepingin rujuk lagi sama Ibu L. Tapi di sisi lain Ibu L sudah punya pacar, tapi sayangnya pacarnya suami orang. Di sisi lain dia kasihan anak-anaknya juga nggak punya bapak. Tapi di sisi lain dia masih marah sama mantan suaminya. Ibu L ini tampaknya sedang kebingungan, dia mau kemana ini. Tapi dengan hubungan keluarganya disuruh balikan aja sama mantan suaminya. Tapi dengan satu syarat, suruh mantan suami kamu keluar dari kota itu, resign dari situ dan pulang kembali ke kotamu. Dan syarat itu disetujui oleh Pak A, mantan suami Ibu L. Akhirnya Pak A pulang ke kota asli, ke kota di mana istrinya tinggal, istri dan anaknya tinggal di situ. Pulang di situ disambut baik dengan Ibu L, karena Ibu L sudah gak punya pilihan. Istri dari Pak W, laki-laki yang dia cintai sekarang, sudah mengetahui hubungannya yang kedua kalinya. Tapi Pak W ini dianggap tidak tegas dengan pendiriannya. Akhirnya Ibu L ini mengalah. Akhirnya dia kembali ke mantan suaminya dan rujuk di situ tanpa diketahui oleh Pak W. Dan ternyata Pak W ini tahu info ini, curiga karena setiap dia ngajak ketemu Ibu L ini nggak pernah mau. Dia selalu beralasan ada tamu di rumah. Dan Pak W ini curiga, kenapa? Kok tumben ya Ibu L ini diajak ketemu nggak pernah mau, tumben. Ternyata dia tahunya pada saat Pak
A ini, mantan suaminya Ibu L ini, jalan-jalan bersama kedua anaknya dan melintasi tempat kerjanya Pak W. Di situ baru ketahuan, loh, itu kan mobilnya Ibu L, itu kan anak-anak mereka, kok Pak A ada di sini, mantan suami Ibu L. Curiga. Akhirnya dia nanya sama Ibu L, mantan suami kamu ada di sini? Dan Ibu L berkelak, enggak, karena dia ingin menjaga perasaan Pak W. Alah, kamu gak usah bohong. Oh, berarti kamu udah gak mau aku ajak keluar, udah gak mau aku ajak jalan-jalan karena ada mantan suami kamu di sini. Aku ngeliat anak-anak kamu sama mantan suami kamu jalan-jalan naik mobil kamu. Terus kamu jawab apa? Akhirnya si Ibu L ini gak bisa ngelak, dia jujur, dia bilang iya, mantan suamiku ada di sini. Karena saya juga bingung dengan keadaan saya, kamu gak bisa tegas, kamu masih ada masalah rumah tangga dengan istrimu, suamiku ngajak aku balikan demi anak-anak, aku menerima. Karena aku juga bingung, kamu juga gak ada ketegasan. Disitulah Pak W ini marah. Oh, ternyata kamu masih ada cinta sama laki itu. Ternyata kamu juga gak setia sama aku. Lalu di sini Ibu L bertanya-tanya, aku mau setia gimana? Orang kamu masih ada istrinya. Kalau aku nanti terlanjur setia, ternyata kamu tidak memilih aku, lantas bagaimana dengan nasibku? Sedangkan mantan suamiku sudah pisah nih sama pelakornya. Dia udah sadar, dia pulang demi anak-anak, dia udah memutuskan resign. Ya udah, aku terima. Dan sekarang aku ingin memperbaikinya. Oke. Pak W bilang oke, kalau begitu kita nggak usah ketemu lagi. Oke, jadi mereka sepakat tidak saling ketemu dan kembali ke keluarga masing-masing. Nah, di part 3 ini cukup sekian dulu. Untuk kelanjutannya silahkan tonton di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.